Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Kingdom School yang bagian kedua. Dan film ini dirilis pada tahun 2021. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Di awal film, terlihat Taeho yang sudah mengingat kembali tindakan intimidasi yang dilakukan oleh Suho dan antek-anteknya. Pada akhirnya, dia dan para korban lainnya berhasil memberi pelajaran kepada para preman sekolah tersebut. Bukan hanya sebagai bentuk perlawanan, namun juga sebagai ajang balas dendam atas semua perbuatan yang mereka lakukan selama ini. Sementara itu, Yinsu sedang diinterogasi oleh Pak Limin tentang kerusuhan yang terjadi kemarin. Di sini, Yinsu bersikeras jika dia bukan dalang di balik semua ini. Namun, Pak Limin tetap tak percaya karena semua bukti yang ditemukan mengarah kepadanya. Akibatnya, Yinsu harus dibawa ke kantor polisi untuk menjalani interogasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Di sisi lain, Yunjun, Minjun, dan Myungsu sedang makan di kantin dengan riang gembira. Mereka merasa lega karena akhirnya tak ada lagi preman sekolah yang mengganggu kehidupan mereka. Bahkan berkat aksi mereka, kini suasana sekolah terasa lebih nyaman. Murid-murid lain juga senang karena selama ini Suho dan antek-anteknya hanya membuat sekolah terasa mencekam. Keesokan harinya, terlihat seorang murid bernama Yongbin sedang membantu Pak Limin mendisiplinkan murid-murid di sekolah. Yongbin dikenal sebagai murid berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Dia sangat terkenal di sekolah karena kepintarannya dan ketampanannya. Di dalam kelas, Yunjun terlihat sedang mengumpati Yojung yang semakin dekat dengan Myungsu dan Enji. Kali ini, mereka sudah berani melawan dan mengatakan jika tindakan Yojung sudah terlalu keterlaluan. Tak hanya mereka, murid-murid lain pun berani memperingatkan Yojung atas sikapnya yang selalu suka mencari masalah. Selama ini, Yojung bisa bertindak semena-mena karena dia berada di bawah perlindungan Suho. Situasi itu pun membuat Yojung mulai mencari cara agar dia bisa kembali menguasai sekolah seperti sebelumnya. Hingga akhirnya, secara tak sengaja dia melihat Yongbin yang sedang lewat. Dari sinilah muncul ide liciknya. Yojung mulai mengikuti Yongbin diam-diam dan mengambil fotonya tanpa sepengetahuan Yongbin. Foto-foto itu kemudian dia unggah ke media sosial dengan caption yang seakan-akan menunjukkan kekagumannya terhadap Yongbin. Dirinya ingin memperlihatkan jika dia adalah seorang pengagum rahasia Yongbin. Namun, aksinya justru ketahuan di saat dia sedang berada di sebuah kafe. Yongbin yang menyadari hal itu langsung mempertanyakan maksud Yojung. Dengan sikap sok malu, Yojung berdalih jika dirinya hanya seorang penggemar yang selama ini mengagumi Yongbin dari kejauhan. Dia berpura-pura menjadi seseorang yang polos dan jujur. Karena rayon liciknya itu, Yongbin pun akhirnya masuk ke dalam perangkapnya. 따라다니면서 오빠 사진 몰래 찍었어요. 그래서 따라다니면서 오빠 Di saat di sekolah, dengan sikap sok manisnya, Yojung mulai bercerita kepada Yongbin tentang kesulitannya. Dia mengaku jika akhir-akhir ini dia sering diintimidasi oleh teman-temannya. Dia beralasan jika teman-temannya itu iri dengannya. Dia mengatakan jika mereka tak suka karena dia memiliki cita-cita menjadi seorang aktris. Dan dengan wajah cantiknya, dia merasa diincar oleh para haters. Yongbin yang polos mulai merasa iba dan bertekad untuk melindungi Yojung dari para murid yang disebutnya sebagai pengintimidasi. 이쁜 게 뭐 죄인가? 알았지. Sepulang sekolah, Yojung pergi ke rumah sakit tempat Suho dirawat. Namun bukan untuk menjenguknya, melainkan untuk memutuskan hubungan mereka. Dia mengatakan kepada Suho jika dia telah menemukan pria lain yang sangat populer dan terkuat di sekolah. Dengan begitu, dia bisa kembali berkuasa di sekolah dan menjadi nomor 1 sekali lagi. Di keesokan harinya, Yongbin kembali membantu Pak Limin dalam mendisiplinkan murid-murid sekolah. Di saat itu, Pak Limin mendengar kabar jika Yongbin akan mengikuti seleksi karate tingkat nasional. Jika dia terpilih, maka dia akan mewakili tim nasional Korea dalam kejuaraan internasional. Mendengar hal itu, Pak Limin pun memberikan semangat kepada Yongbin, mengingat dia sudah duduk di kelas 3 dan sebentar lagi akan menghadapi ujian kelulusan sekolah. Sementara di sisi lain, terlihat Dungsok yang memukuli anak-anak culun demi mendapatkan uang yang diinginkannya. Kali ini, dia akan menjual sebuah jam tangan mewah milik salah satu murid cupu melalui marketplace. Dia juga memaksa pemilik aslinya untuk membeli kembali barang tersebut dengan mentransfer uang ke rekeningnya.
Dia menggunakan cara ini agar tindakannya tak terdeteksi oleh pihak sekolah atau siapapun. Di saat jam pelajaran dimulai, Pak Won memberikan arahan pada murid-muridnya agar mulai fokus belajar, karena ujian kenaikan kelas semakin dekat. Setelah itu, dia kembali ke ruang guru dan saat membereskan mejanya, dia menemukan sebuah flash disk. Namun, di saat itu, dia tak terlalu memikirkannya dan hanya menyimpannya begitu saja. Sementara di rooftop, Myung-soo mendekati Eunji yang sedang merenung sendirian. Dengan penuh keberanian, Myung-soo akhirnya mengatakan jika dia sangat menyukai Eunji apa adanya, tanpa peduli dengan masa lalunya atau keadaannya saat ini. Mendengar kata-kata itu, Eunji pun merasa terharu. Dia merasa jika dirinya tak sebaik yang dilihat oleh orang lain. Selama ini, Eunji ternyata menyimpan luka yang mendalam. Dia adalah korban pelecehan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh ayah tirinya. Selama ini, dia selalu dipaksa untuk menuruti keinginan ayah tirinya, namun dia terus menolak. Akibatnya, dia pun harus menerima perlakuan kasar dari pria kejam tersebut. Tanpa mereka sadari, percakapan tersebut ternyata didengar oleh Taeho yang sejak tadi diam-diam mengamati dari kejauhan. Sepulang sekolah, geng cupu kembali ke markas mereka untuk bersantai. Di saat itu, Myung-soo mengirim beberapa foto Eunji yang telah diedit agar terlihat lebih cantik. Eunji yang melihat hasil editan tersebut langsung terkejut sekaligus senang. Bahkan, Min-jun yang melihat hal itu pun jadi bersemangat untuk memberikan makeover kepada Eunji agar dia bisa tampil lebih menawan di dunia nyata seperti di foto. Setelah makeover, semua murid di sekolah terpesona di saat melihat kecantikan Eunji. Bahkan banyak yang tak menyangka jika dia bisa tampil secantik ini. Namun, seperti yang sudah diduga, Yeojung tak bisa menerima kenyataan itu. Dalam diamnya, dia mulai menyusun rencana busuknya. Dengan penuh rasa ingin tahu, Yeojung diam-diam memeriksa tas Eunji dan ingin mencari tahu produk make up apa yang dia gunakan. Namun bukannya menemukan make up, dirinya justru menemukan sebuah topeng misterius. Meskipun begitu, Yeojung tak mencurigai apapun dan segera mengembalikan tas tersebut sebelum aksinya ketahuan oleh Eunji. Sementara di ruang guru, Pak Won yang masih lembur tiba-tiba teringat dengan flash disk yang ditemukannya siang tadi. Kemudian, dia memutuskan untuk melihat isinya. Secara mengejutkan, dia menemukan sebuah video yang merekam aksi Taeho di saat menciptakan kericuhan di sekolah. Namun, Pak Won masih belum menyadari apa maksud sebenarnya dari video tersebut. Di tempat lain, Yongbin sedang berlatih keras untuk mempersiapkan seleksi nasional. Namun, setelah sesi latihannya selesai, dia tiba-tiba dihampiri oleh Yeojung. Dengan wajah manisnya, Yeojung membawakan makanan yang katanya dia masak sendiri untuk memenuhi kebutuhan gizi Yongbin. Yeojung melakukannya sebagai bentuk usaha untuk semakin mendekati Yongbin dan membuatnya jatuh hati. Selain itu, Yeojung juga berjanji akan memberikan hadiah spesial jika Yongbin berhasil memenangkan pertandingan dan terpilih menjadi perwakilan Korea di ajang internasional. Mendengar hal itu, Yongbin semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik dalam seleksi tersebut. Singkat cerita, hari seleksi nasional pun tiba. Semua guru ikut menyaksikan pertandingan tersebut melalui live streaming. Bahkan, Yeojung diam-diam ikut menonton di tengah pelajaran. Setelah pertarungan sengit, Yongbin akhirnya berhasil memenangkan pertandingan dan secara resmi masuk ke dalam tim nasional karate untuk mewakili Korea. Beberapa hari kemudian, Yongbin kembali ke sekolah. Di saat itu, dia disambut dengan banner besar bertuliskan ucapan selamat atas kemenangannya dan terpilihnya sebagai perwakilan timnas Korea. Namun hal yang paling mengejutkan adalah ketika Yeojung tiba-tiba langsung mencium bibir Yongbin di depan semua murid sebagai hadiah yang dia janjikan sebelumnya. Kejadian itu tentu saja membuat seluruh murid terheran-heran dan bahkan iri melihat momen tersebut. 내가 저번에 말한 선물이야. Di kantin, Eunji tak sengaja terjatuh tepat di samping Yongbin. Dengan sigap, Yongbin langsung menolongnya. Dari momen inilah Yongbin mulai terpikat dengan Eunji, yang kini terlihat semakin menawan. Setelah selesai makan, Yongbin langsung menemui Eunji di kelas dan mengajaknya untuk pergi ngopi sepulang sekolah. Hal ini pun membuat Yeojung merasa sangat kesal. Singkat cerita, di saat mereka sedang ngopi bersama, Yongbin mencoba merayu Eunji dengan menyombongkan ketampanan dan prestasinya. Namun, Eunji sama sekali tak tertarik dengan hal itu. Dia dengan tegas mengatakan jika saat ini dia ingin lebih fokus pada persiapan ujian yang akan datang. Mendengar jawaban tersebut, Yongbin sedikit kesal. Selama ini, dia selalu bisa mendapatkan gadis yang dia inginkan dengan mudah. Namun kali ini, dia justru ditolak mentah-mentah.
Namun bukannya menyerah, Yongbin semakin tertantang untuk menaklukkan hati Enji. Di keesokan harinya di sekolah, Yojung yang sudah dipenuhi rasa cemburu pun langsung mengancam Enji agar tak lagi mendekati Yongbin. Jika tidak, dia akan menyebarkan video antara Enji dan Jongsu yang pernah terjadi di masa lalu. Dengan tegas, Enji pun mengatakan jika Yongbin lah yang harus mencoba mendekatinya. Padahal dia tak tertarik sama sekali dengan Yongbin. Tak lama setelah itu, Yojung mendapat pesan dari Yongbin yang mengajaknya bertemu di rooftop. Tentu saja, Yojung dengan penuh semangat langsung menyambut ajakan tersebut. Bahkan di saat bertemu, dia langsung memeluk Yongbin. Namun, pelukan itu langsung dihentikan oleh Yongbin. Dia mengatakan jika tujuannya mengajak Yojung bertemu bukan untuk bermesraan, melainkan untuk mengakhiri hubungan mereka. Yongbin mengatakan jika dirinya tak merasakan cinta yang tulus dalam hubungannya dengan Yojung. Namun, entah mengapa dia merasa sesuatu yang berbeda di saat bersama Enji. Karena itu, dia memutuskan untuk mengejar Enji daripada terus menjalani hubungan palsu dengan Yojung. Mendengar hal itu, Yojung langsung marah besar. Dia pun menunjukkan video yang melibatkan Enji dan Jongsu. Namun, secara mengejutkan, video tersebut telah dimodifikasi, di mana wajah Enji telah diganti dengan wajah Yojung sendiri. Ternyata hal ini adalah hasil dari rencana Myungsu. Sebelumnya, dia telah mengirimkan link perekrutan agensi kepada Yojung yang membuatnya bisa mengakses seluruh data dalam ponsel Yojung. Sepulang sekolah, Yongbin kembali menemui Enji untuk mengajaknya ngobrol berdua. Di saat itu, dia memutuskan untuk mengajak Enji belajar bersama demi persiapan ujian yang akan datang. Karena tak memiliki alasan untuk menolak, akhirnya Enji menerima ajakan tersebut. Di malam harinya, mereka belajar bersama di sebuah kafe sambil nongkrong santai. Namun, di saat itu, seorang wasit dari asosiasi karate datang menemui Yongbin. Di saat mereka berdua berbicara, Enji iseng melihat buku pelajaran milik Yongbin. Di sini, dia terkejut ketika melihat isi buku itu penuh dengan coretan-coretan yang tak berarti. Dari sini, terlihat jelas jika Yongbin seperti tak serius dalam belajar. Di tempat lain, di markas Gyeongju-pu, Myungsu terlihat cemburu setelah mendengar teman-temannya membicarakan hubungan antara Enji dan Yongbin. Taeho pun mencoba menenangkan Myungsu, menyuruhnya untuk bersabar hingga rencana mereka benar-benar siap untuk dilaksanakan. 명수야, 그럴 일 없어. 내가 약속할게. Di keesokan harinya, Pak Won yang masih penasaran akhirnya kembali membuka video dari flashdisk yang ditemukannya. Dari sana, dia akhirnya menyadari jika pelaku kericuhan yang terjadi di sekolah sebenarnya bukanlah Yinsu, melainkan Taeho. Sementara itu, Taeho menemui Enji untuk menanyakan tentang sesi belajar bersama Yongbin kemarin. Enji pun menceritakan jika dirinya merasa ada sesuatu yang janggal tentang Yongbin. Dari buku pelajarannya yang penuh coretan tak penting, mereka mulai curiga. Selama ini, Yongbin selalu dicitrakan sebagai murid yang berprestasi baik dalam akademik maupun olahraga karate. Namun, setelah melihat kenyataan itu, Taeho dan Enji mulai merasa ada sesuatu yang tak beres. Di malam harinya, Taeho dan Myungsu menyelinap ke ruang guru untuk mencari petunjuk yang dapat membantu kelancaran rencana mereka. Di keesokan harinya, Pak Limin menerima sebuah surat anonim dari seorang murid. Isi surat tersebut mengungkapkan jika Yongbin ternyata sering memalak dan mengintimidasi murid lain. Namun secara mengejutkan, Pak Limin memilih untuk mengabaikan laporan itu. Dia tak ingin nama baik Yongbin dan reputasi sekolah menjadi buruk, terutama karena laporan tersebut tak disertai bukti yang jelas. Di malam harinya, Yojung kembali menemui Suho di rumah sakit. Kali ini, dia memohon agar mereka bisa kembali bersama. Awalnya, Suho menolak karena hatinya sudah terlanjur sakit akibat perbuatan Yojung. Namun seperti biasa, Yojung mulai berakting menangis dan berpura-pura polos. Akhirnya, Suho merasa iba dan memutuskan untuk menerimanya kembali. Tak hanya itu, Suho juga memberitahu Yojung jika orang yang telah mencelakainya menggunakan topeng. Dari sinilah Yojung langsung menyadari sesuatu. Kemarin, dia sempat menemukan sebuah topeng di dalam tas Enji. Dengan keyakinan penuh, Yojung pun mulai curiga jika Enji adalah salah satu pelaku yang menyerang Suho. Di keesokan harinya, Yojung kembali mencari topeng tersebut di dalam tas Enji. Namun kali ini dia tak menemukan apapun. Karena itu, dia memutuskan untuk menjebak Enji dengan memasukkan topeng tiruan ke dalam lokernya. Setelah itu, dia memberitahu Yongbin jika Enji adalah dalang di balik insiden yang menimpa Suho. Namun, di saat Yongbin memeriksa loker murid lainnya, dia menemukan jika bukan hanya Enji yang memiliki topeng. Namun, hampir semua murid juga mendapatkannya. Hal ini membuat Yongbin merasa dipermainkan oleh Yojung.
Dan ternyata hal ini adalah bagian dari rencana Taeho untuk menyelamatkan Enji dari fitnah yang dibuat oleh Yojung. Di sisi lain, Dungsok kembali memalak murid lain. Dia menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya. Namun tiba-tiba Yojung datang dan memberitahu Dungsok jika ada seorang murid kaya dan culun di kelas mereka yang bisa menjadi target baru untuk dimintai uang dalam jumlah besar. Orang yang dimaksud oleh Yojung adalah Minjun. Akibatnya, Minjun pun menjadi sasaran pemerasan Dungsok. Namun sebagai gantinya, Yojung meminta Dungsok untuk membawa Enji ke rooftop agar dia bisa membalas dendam. Yojung sangat marah karena menurutnya gara-gara Enji dia dicampakkan oleh Yongbin. Namun rencana licik ini tak berjalan lancar. Myungsu yang secara tak sengaja mendengar rencana itu langsung melaporkannya kepada Taeho dan Geng Cupu. Tanpa menunggu lama, mereka pun segera pergi ke rooftop untuk menyelamatkan Enji. Beruntungnya, sebelum situasi semakin parah, Pak Won juga tiba tepat waktu dan berhasil menjaga keributan besar terjadi. Setelah kejadian itu, Pak Won mengajak Taeho berbicara secara pribadi di ruangannya. Dia menanyakan tentang kericuhan yang terjadi sebelumnya. Taeho tak bisa berkata banyak karena Pak Won telah memiliki bukti foto yang menunjukkan jika Taeho adalah pelaku yang menyebabkan insiden di sekolah. Namun, ini semua adalah bagian dari rencana besar. Di markas Geng Cupu, Taeho akhirnya menjelaskan semuanya kepada teman-temannya. Dia mengatakan jika rencana mereka mulai berjalan sesuai harapan. Mendengar hal itu, Enji yang tak tahu apapun penasaran dan bertanya. Akhirnya, Taeho pun mengungkapkan jika pemerasan yang dilakukan oleh Suho dan Dungsok selama ini sebenarnya didalangi oleh Yongbin. Oleh karena itu, Taeho dan gengnya sengaja menjadikan Enji sebagai umpan untuk mendekati Yongbin dan menggali lebih banyak informasi. Inilah alasan Minjun memberikan makeover kepada Enji agar dia terlihat lebih menarik dan bisa menarik perhatian Yongbin. Selain itu, di saat menyelinap ke ruang guru bersama Myungso, Taeho menemukan petunjuk penting. Dia menyadari jika tulisan tangan di lembar ujian milik Yongbin sangat mirip dengan Yunbok. Dari sini, Taeho menyimpulkan jika selama ini Yongbin telah memaksa Yunbok, murid terpintar di kelas, untuk mengejarkan semua ujiannya. Itulah sebabnya mengapa nilai akademik Yongbin selalu tinggi, padahal dia sendiri tak serius dalam belajar. Namun, bukti paling kuat yang ditemukan oleh Taeho adalah sebuah rekaman video yang menunjukkan pertemuan rahasia antara Yongbin dan seorang wasit dari asosiasi karate. Dalam video itu, terlihat jelas jika Yongbin berusaha menyuap wasit agar dia bisa menang dalam seleksi nasional karate. Oleh sebab itu, Taeho sengaja mencari cara untuk menarik perhatian Pak Won. Dirinya ingin mendekatinya agar bisa meminta bantuannya untuk mengungkap semua kejahatan yang dilakukan oleh Yongbin. Selain bukti-bukti yang sudah dikumpulkan, masih ada banyak informasi lain yang berhasil dikumpulkan oleh Geng Cupu. Mereka pun telah menyusun strategi matang. Rencana besar mereka akan dieksekusi pada saat upacara penyerahan sertifikat kepada Yongbin sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilannya masuk tim nasional Korea dan prestasinya di sekolah. Singkat cerita, hari upacara penyerahan sertifikat pun tiba. Di saat itu, kepala sekolah dengan bangga menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Yongbin atas keberhasilannya masuk ke dalam tim nasional karate. Namun, tiba-tiba suara dari speaker menggema di seluruh aula. Suara itu bukan lain adalah rekaman Yongbin di saat menyuap wasit asosiasi agar membantunya menang dalam seleksi nasional kemarin. Faktanya, rekaman itu diperoleh dari Pak Won yang sebelumnya berpura-pura ingin menyuap wasit untuk memenangkan anak didiknya di dalam turnamen mendatang. Padahal sebenarnya dia hanya ingin mendapatkan bukti untuk mengungkap kebusukan yang telah dilakukan oleh Yongbin selama ini. Tak hanya itu, Minjun juga memutar rekaman video yang memperlihatkan momen ketika Yongbin menyuap sang wasit, serta bukti pemerasan yang dilakukan oleh Dungsok atas perintahnya. Semua murid dan guru yang hadir di aula mulai terkejut dan saling berbisik satu sama lain. Dan tak butuh waktu lama, Pak Won pun menjelaskan jika murid yang selama ini dibanggakan sebagai siswa berprestasi ternyata semuanya hanyalah kebohongan belaka. Pak Won juga mengungkapkan jika selama ini Yongbin memaksa Yunbok, murid terpintar di kelas, untuk mengerjakan semua ujiannya agar dia mendapatkan nilai bagus. Semua orang pun akhirnya menyadari jika prestasi akademik maupun non-akademik yang dimiliki oleh Yongbin diperoleh dengan cara curang. Tak hanya itu, dana yang dia gunakan untuk menyuap wasit ternyata berasal dari hasil pemerasan terhadap murid-murid lain yang dilakukan oleh Dungsok atas perintahnya. Mendengar semua tuduhan itu, Yongbin berusaha mengelak dan meminta Dungsok untuk membelanya. Namun, Dungsok sendiri tak bisa berbuat apapun. Di saat ini, dia telah dipermalukan di depan seluruh murid dan guru. Tak ada lagi tempat untuk bersembunyi.
Di titik inilah Yongbin akhirnya sadar jika semua ini adalah bagian dari rencana geng cupu. Dia teringat jika Dungsok pernah memberitahunya jika orang-orang yang menghukum Suho dan gengnya kemarin adalah Enji dan kawan-kawannya. Dengan penuh amarah, Yongbin pun langsung menantang Taiho untuk bertarung. Namun kali ini bukan Taiho yang maju, justru Yunjun yang melangkah ke depan. Rupanya alasan Taiho menyuruh Yunjun untuk berlatih karate selama ini untuk mempersiapkannya menghadapi situasi seperti ini. Di awal pertarungan, Yunjun sempat terpojok karena skill Yongbin yang memang sudah jauh lebih unggul darinya. Namun di momen krusial, Yunjun teringat dengan jurus pamungkas yang pernah diajarkan oleh gurunya. Dengan teknik itu, Yunjun akhirnya berhasil melakukan serangan dan menumbangkan Yongbin dalam pertarungan. Di sisi lain, Enji mendatangi Yojung, namun bukan untuk menghukumnya dengan kekerasan, melainkan untuk memintanya meminta maaf. Menurut Enji, cara terbaik untuk membalas dendam kepada seseorang seperti Yojung adalah dengan membuatnya mengakui kesalahannya di depan semua orang. Setelah kejadian besar ini, Taeho dan anggota geng cupu lainnya semakin dikenal di sekolah. Mereka dianggap sebagai pahlawan yang berjasa karena berhasil mengungkap semua kejahatan yang sebelumnya tak terdeteksi oleh para guru. Hingga akhirnya film pun selesai. Selalu ditunggu ya teman. Selalu ditunggu ya teman-teman. Dan jangan lupa bunyikan notifikasinya agar kalian tak ketinggalan dengan episode selanjutnya. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya.